Rahayu, rahayu, rahayu teguh, rahayu, hayu, hamamayu, hayu ning bawono, semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu. Saya LSW selaku penanggung jawab penuh di Gerakan Konservasi Binatang Indonesia masih bergerak di Pondok Pesantren Usuluddin Bawang, Salaman, Kabupaten Magelang untuk mengajak bekerja sama dengan instansi pondok pesantren, terutama untuk berbicara tentang pergerakan lingkungan hidup atau konservasi alam dan budaya. Nah, ini hari ini kita sedang menemani santri-santri binatang berjemur. Ada santri biawak. Berjemur buat panas sih. Nah, jadi nanti tujuannya ini biar banyak binatang-binatang di sini. Nah, nanti anak-anak itu seneng main ke pondok, jadi pengawasan pada anak-anak itu bisa full. Selain nantinya ketika ngaji, pulang sekolah, mereka tetap bisa diawasi oleh orang-orang tua di sini. Jadi untuk mendidik anak-anak untuk mengawasi generasi penerus itu tanggung jawab semua orang tua. Jadi bukan hanya tanggung jawab orang tua secara biologis, tapi tanggung jawab seluruh masyarakat. Terutama untuk saat ini karena banyak candu gadget. Nah, ini bagaimana kita bisa mengurangi candu gadget pada anak-anak. Itu pertama, dan kemudian kedua, nah ini juga menjadi media untuk ngaji kitab teles dari binatang-binatang ini. Kita bisa mengkaji keilmuan sosiologi, psikologi, atau mungkin keilmuan yang lain. Karena ciri khas dari Pondok Pesantren Salaf sendiri berada di kemampuan menggunakan ilmu alat, baik ilmu alat secara akademis maupun secara non akademis. Ilmu alat akademis, kitab-kitab yang sifatnya secara akademis di pondok pesantren itu yang sudah umum dipelajari. Tapi untuk kitab garing sendiri ini untuk sekarang di pondok pesantren minim. Jadi dari binatang, dari pohon ini juga bisa untuk ngaji kitab teles. Jadi kitab teles itu berbicara tentang hidup, kemudian bagaimana kita mengolah cita, rasa, dan karsa sebagai manusia. Atau bisa dikatakan kitab garing itu sebenarnya ilmu kalam, jadi ilmu yang terus berkembang, tidak ada habisnya atau tidak ada lulusnya ketika belajar ilmu kitab teles. Untuk awal ini sedang merencanakan membuat pagar alang-alang diyu atau pagar untuk menghalang-halangi diyu, angkara murka, atau untuk tolak balak, karena kemurkaan, keserakahan itu juga balak atau penyakit. Ini menggunakan puter putih. Ini butuh 99 ekor karena nantinya akan diberi nama dengan Asmaul Husna. Nah, masyarakat kita sudah umum menggunakan Asmaul Husna untuk tolak balak. Jadi harapannya ketika nanti anak-anak ini bersinggungan dengan burung-burung puter ini, memanggilnya dengan nama burung-burung puternya, jadi secara otomatis mereka sudah berzikir atau bertasbih. Nah, ini nanti di setiap tempatnya diberi nama dari masing-masing burung. Nah, jadi ini juga untuk edukasi
pikiran. Ini yang sedang kami upayakan di Pondok Pesantren Bawang. Jadi biar anak-anak itu belajarnya tidak tegang. Kemudian ini juga salah satu tawaran bahwa untuk beternak burung, bahwa untuk memelihara burung itu tidak harus dikurung. Kita bisa menjinakkan seperti ini. Jadi kita punya aviari besar. Jagat raya ini jadi aviari kita. Biar hidup saling berdampingan, tidak tersiksa. Nah, jadi meminimalisasi memelihara burung seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan kita juga akhirnya diperbudak oleh peliharaan. Kita pergi tidak tenang, takut makanannya habis atau apa. Nah, kebetulan di Pondok Pesantren Usuluddin Bawang ini menggunakan landasan pikir teologi, ekologi, humanisme. Jadi akan saya sedikit jelaskan. Nah, misalkan tentang binatang-binatang ini secara ekologi memang dibutuhkan untuk keseimbangan alam. Kemudian secara humanisme ini nanti untuk tujuan edukasi untuk anak-anak, kemudian untuk menjadi ekonomi secara umum atau kemaslahatan umum. Menjaga alam sendiri juga sudah turut memanusiakan manusia, karena manusia sangat butuh alam. Walaupun ya bukan hanya manusia yang membutuhkan alam, tapi juga makhluk-makhluk yang lain. Kita berusaha hidup bersinergi dengan semua makhluk, dengan semesta. Berbicara tentang Tuhan, ketika kita welas asih pada semua makhluknya, berarti kita sedang merayu Tuhan untuk mengasihi kita. Ini juga bentuk syukur, bentuk perwujudan dari pikir. Misalkan kita mewujudkan pikir ya Rahman ya Rahim, berarti welas asih ya. Pikir tidak hanya berhenti di mulut, tidak hanya berhenti di bunyi-bunyian lisan kita, tapi juga ada pikir wujud, kemudian pikir perilaku. Nah, kembali ke berbicara pager alang-alang biu. Nah, secara lisan nantinya kita sudah mengucapkan Asmaul Husna, kemudian wujudnya diwujudkan dengan burung-burung puter ini. Jadi ini pikir wujudnya, kemudian pikir perilakunya. Ya, ketika kita memelihara binatang itu kita mesti dengan belas asih, dengan memelihara dan sebagainya. Sedikit kita menjiwai sifat-sifat dari Tuhan. Jadi untuk berzikir itu tidak berhenti di mulut, tapi sampai ke wujud, kemudian ke perilaku. Begitu juga dengan doa. Nah, hal-hal seperti itu dibahas ketika kita berbicara kitab kelas. Jadi ngaji itu tidak harus tegang di kelas, kemudian menghabiskan biaya dan kiai, nanti bayar sound system, bayar panggung, konsumsi, habis pengajian pemikirannya tidak berubah, perilakunya tidak berubah, pengajian bubar, yang numpuk akhirnya sampah. Nah, ini buat saya pribadi ini lucu. Dan mungkin untuk para ulama, untuk para kiai-kiai yang tenanan lah, kalau memang Anda itu kiai betul-betul, harusnya bisa membina jamaahnya. Ambil contoh yang paling mudah lah, misalkan
sampean sebagai kiai habis ceramah mbok yao njaluk tulung dibilangi jamaahnya jangan menumpuk sampah, nanti lucu. Masa pengajian menghasilkan sampah bukan menghasilkan pikiran, lucu. Nah, nanti orang-orang jadi ilfil, jadi malas dengan pengajian, dengan Islam. Nah, buat saya itu tidak efektif untuk apa namanya, siar itu tidak efektif. Coba kalau pengajian itu terus bikin orang-orangnya cerdas, orang-orangnya pintar, orang-orangnya ekonominya jadi naik, kemudian kesehatannya jadi terjamin, alamnya jadi baik, wah itu pengajian sampai itu bisa diuber orang. Mungkin banyak yang tertarik jadi Islam. Ini sedikit gambaran ketika kita berbicara, kita teles, jadi memikirkan hal-hal seperti itu. Seperti halnya mungkin untuk sahabat-sahabat Rasul pun sedikitlah yang jadi penghafal Al-Quran, karena ngajinya, belajarnya langsung dipraktekkan. Satu ayat kemudian dipahami betul, kemudian dilaksanakan. Berbeda dengan para hafid, mereka hanya menghafalkan, terutama untuk hafid-hafid sekarang ini menghafalkan, tidak melaksanakan keilmuan. Tapi ya itu sudah lumayan. Karena untuk ngapal ke Al-Quran saya sendiri nggak mampu. Itu udah pekerjaan berat lah menghafal Al-Quran. Tapi karena misalkan keilmuannya apa yang diketahui itu dilaksanakan, itu akan lebih kuat. Jadi untuk para hafid jangan sampai mentang-mentang udah menghafalkan Al-Quran, udah hafal semuanya, itu merasa lebih baik ketimbang yang tidak hafal. Sahabat-sahabat Rasul itu sangat sedikit yang hafal Al-Quran. Mereka lebih banyak dalam pelaksanaan ayat-ayat dari Tuhan. Baik, itu sekiranya sedikit penjelasan saya bagaimana dan kopi bergerak di sini. Ini namanya Stanislavi. Ini namanya Stanislavi. Terus ini Einstein. Ini Einstein. Nah, yang ini ini Socrates. Ini sengaja saya kasih nama-nama dengan pemikiran dengan nama-nama filsuf-filsuf barat. Karena ini kita tunjukkan bahwa filsuf barat itu buat mainan kayak gini nih. Jadi dengan spirit Jawa digawa, Arab digarap, Barat dibuat. Nah, kita membersihkan. Ya pemikiran barat itu bagus, tapi ya masih banyak kotorannya, kita harus meruat. Nah, kalau biawak misalnya ini bagus, tapi kalau dibiarkan akhirnya menjadi hama. Nah, terus bagaimana kita mengolahnya agar menjadi berkah? Jadi buat Anda atau jenengan yang peduli dengan pola Gen Kopi, bisa datang di Pondok Pesantren Udin Bawang. Ini untuk saat ini kebutuhan untuk burung-burung puter ini masih banyak. Ini untuk edukasi dan untuk membuat tolak balak Nuswantara. Jadi buat ada yang mau berpartisipasi silakan bisa mengantarkan burung puter ke sini. Terima kasih. Rahayu, 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 teguh, rahayu, hayu, hamemayu, hayu ning bawono semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu.